Tak sedikit perusahaan besar baik di dalam maupun luar negeri yang akhirnya bangkrut dan merugikan para investornya. Namun seperti peribahasa yang mengatakan, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Banyak perusahaan yang awalnya bangkrut namun bisa bangkit kembali bahkan menjadi perusahaan sukses di seluruh dunia. Apa saja perusahaan tersebut? Ini dia ulasannya. General Motors, salah satu perusahaan induk mobil ternama dari Amerika yaitu General Motors, dikenal menaungi merek-merek kendaraan seperti Chevrolet, GMC, Cadillac, Holden, Opel. Juga pernah mengalami masa sulit dan kebangkrutan setelah mereka terkena imbas dari badai krisis keuangan yang melanda Amerika. Mereka pun mengalami kebangkrutan selama kurang lebih 16 bulan. Mereka meminta bantuan finansial dan menggunakan strategi bisnis untuk kembali memulihkan perusahaan yang memiliki markas di Michigan, Amerika Serikat ini, dan akhirnya mampu kembali menuju bursa saham terbesar Wall Street. Lehman Brothers, perusahaan besar bernama Lehman Brothers mengalami kebangkrutan di tahun 2008 silam dikarenakan adanya krisis keuangan global. Sempat merugi dan menyebabkan para investor pun mengalami kerugian besar. Ternyata di awal tahun 2012 mereka berhasil keluar dari jurang maut dan perlindungan Pilot Chapter 11. F-nya adalah mereka mampu membayar hutang pada kreditur dengan nilai fantastis yaitu 450 miliar dolar Amerika. Meskipun Lehman disebut sebagai biang keladi dari krisis dunia setelah aset dari kredit properti yang mereka danai terkendala kemacetan. Berikutnya Lego, perusahaan mainan balap kuno yang saat ini sedang digemari oleh anak-anak bahkan orang dewasa ini pernah mengalami kebangkrutan di awal tahun milenium yaitu sekitar tahun 2000-an dikarenakan gagal bersaing dan melakukan inovasi sehingga produknya tidak laku. Lalu di tahun 2004 Lego berhasil bangkit dengan melakukan kerjasama melalui perusahaan entertainment di mana kini mereka memiliki video games, taman bermain, dan filmnya sendiri. Japan Airlines atau JAL, salah satu perusahaan maskapai ternama asal Jepang yaitu Japan Airlines pernah mengalami pilot atau gulung tikar di tahun 2010 silam. Kebangkrutan itu disebut sebagai kegagalan terbesar bagi perusahaan sekelas Japan Airlines yang telah memiliki pengalaman dalam dunia penerbangan selama bertahun-tahun. Saat itu, Japan Airlines telah menyerahkan sebuah berkas tentang perlindungan kebangkrutan pada pemerintahan Jepang. Hanya saja, titik terang dan awal mula kebangkitan Japan Airlines dimulai di tahun 2012, di mana mereka mampu memperoleh keuntungan sebesar 2,3 miliar dolar Amerika, sehingga masa sulit itu pun telah berlalu. Kebangkitan ini juga dipengaruhi oleh naiknya nilai tukar dari mata uang yen terhadap euro dan dolar, di mana Japan Airlines mencoba untuk menggunakan berbagai strategi seperti pemotongan anggaran, dan caranya adalah meminjamkan pilot Japan Airlines pada maskapai penerbangan yang lain serta mencoba untuk mengurangi kuota penerbangan pada rute yang dinilai kurang menguntungkan. Yang terakhir ada Apple Incorporation. Video ini menunjukkan kantor pusat Apple di Amerika. Bisa kita bayangkan betapa besar dan canggihnya kantor Apple. Siapa yang tak kenal Apple? Produk teknologi ini sekarang menjadi yang terbaik dan paling populer meskipun dijual dengan harga yang mahal. Perusahaan ini mampu menciptakan berbagai macam gadget canggih yang inovatif dengan sistemnya sendiri yang dinilai bonafit dan eksklusif bagi penggunanya. Namun siapa yang menyangka jika perusahaan yang didirikan pada tahun 1977 ini pernah mengalami kebangkrutan karena produknya mengalami kegagalan di pasaran sejak munculnya Windows sebagai sistem teknologi canggih. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa hubungan bisnis antara Steve Jobs dan Bill Gates, pendiri Microsoft, sudah berlangsung sangat lama. Di saat masa awal-awal sistem operasi komputer mulai diperkenalkan, hubungan mereka dikenal sebagai sebuah hubungan yang bersifat aneh, di mana dua perusahaan raksasa ini mengalami hubungan naik turun baik secara pribadi maupun dalam hal persaingan penjualan produk komputer mereka. Sistem operasi layar komputer awal sangat membosankan, di mana untuk masuk dari satu program ke program lain belum bisa seperti sekarang yang langsung bisa membuka beberapa new Windows sekaligus tanpa keluar dari layar utama. Steve Jobs lah yang pertama kali berhasil menciptakan sistem antarmuka pada layar komputer yang kita kenal saat ini,
Di saat itu, Jobs meminta bantuan Gates untuk memasarkan produk komputernya dengan sistem antarmuka tersebut. Hal ini sangat masuk akal karena saat itu Bill Gates sudah menjadi salah satu jutawan muda dengan produk Windows-nya dibandingkan Apple saat itu yang masih kalah dalam hal pendanaan. Bill Gates begitu terpesona dengan tampilan antarmuka yang baru ciptaan Steve Jobs. Hal yang tidak disadari Steve adalah bukannya membantu memperkenalkan produk buatan Apple tersebut, Gates malah meniru dan memasarkan komputer Windows dengan sistem layar antarmuka kepunyaan Jobs. Momen inilah yang menjadi cikal bakal Steve Jobs mengamuk dan hubungan mereka berantakan. Steve Jobs murka dan mendatangi Bill Gates meminta pertanggungjawaban akan hal curang yang dilakukan oleh Bill. Akan tetapi Bill Gates dengan tenang menjawab, "This is just business, nothing personal." Akibatnya penjualan komputer Apple terjun bebas di pasar dunia karena masih berkutat dengan sistem layar antarmuka yang lama. Apple terus merugi sehingga dalam hasil rapat pemegang saham, Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri yang dirintis dari awal dengan susah payah. Pada dekade 90-an, Microsoft diprotes oleh perusahaan-perusahaan pembuat komputer yang tidak terima dengan monopoli pasar yang dilancurkan Microsoft, di mana Microsoft adalah satu-satunya sistem operasi komputer yang menguasai pasar komputer dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut harus memakai sistem operasi Windows kepunyaan Microsoft, tidak peduli apapun merek perangkatnya. Hal ini menjadi masalah baru buat Microsoft, di mana perusahaan Bill Gates ini dilaporkan ke pengadilan Amerika Serikat oleh perusahaan-perusahaan komputer yang merasa tidak terima dengan kebijakan Microsoft dengan pasal kejahatan perdagangan, di mana monopoli pasar menjadi salah satu poin yang sangat disorot. Di masa-masa tersebut, Steve Jobs telah kembali dipercayakan memimpin Apple oleh para pemegang saham mayoritas. Akan tetapi, Apple tidak dalam keadaan yang sehat. Momen inilah yang digunakan Steve Jobs untuk mendapatkan dana segar demi menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Jobs menghubungi Bill Gates dan mengatakan, "Saya butuh dana segar. Jika kamu tidak membantu saya, maka Microsoft akan benar-benar bermasalah dengan tuntutan pengadilan." Dengan pertimbangan alot, akhirnya Bill Gates menggelontorkan dana 190 juta dolar kepada Apple. Dari dana inilah Steve kembali membangkitkan Apple serta mampu bangkit dan langsung menguasai pasar komputer maupun gadget di dunia hingga kini. Demikianlah ulasan singkat 5 perusahaan raksasa yang berhasil bangkit dari keterpurukan bisnis mereka. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk info seputar berita apa saja yang akan kita bahas ke depannya nanti. Saya Juan Montero, sampai bertemu di artikel lainnya.